Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendriya Totima Ardika, nomor induk mahasiswa 3601421065. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki pengertian adalah kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dengan instrumennya yang pertama adalah pajak. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Apabila pendapatan pemerintah sedikit atau kecil, maka kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dan ketika pajak dinaikkan, maka permintaan barang dan jasa serta kemampuan daya beli masyarakat akan berkurang. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara dapat ditambah dan juga bisa dikurangi, menyesuaikan dengan kebutuhan negara. Contohnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, seperti misalnya pembayaran tunjangan hari raya bagi PNS. Yang ketiga, obligasi atau utang publik. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini memuat janji dari pihak yang mengeluarkan saham guna membayar imbalan yang berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang membeli obligasi tersebut. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang ini bagi warga negaranya. Bedanya dengan utang luar negeri, obligasi publik ini memiliki bonus komisi pada saat pemerintah mengembalikan pinjamannya kepada masyarakat. Yang terakhir ada alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah alokasi anggaran. Dengan adanya alokasi anggaran, pemerintah dapat memprioritaskan dan memfokuskan anggarannya. Contoh, di masa pandemi ini, pemerintah dapat memprioritaskan anggarannya pada sektor fasilitas kesehatan. Lanjut kepada tujuan dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas serta mengembangkan kondisi perekonomian negara. Dari penerapan kebijakan fiskal ini diharapkan dapat memberi pengaruh ke seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah yang ada di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kualitas SDM, terutama di bidang teknologi dan perekonomian. Jika kualitas SDM naik, maka diharapkan SDM tersebut memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga dapat menaikkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi. Dan yang terakhir, mendorong investasi. Tujuan terakhir dari kebijakan fiskal adalah menciptakan iklim investasi yang baik bagi para pelaku pasar, terutama bagi para investor. Dengan demikian, negara mampu mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Contoh dari kebijakan fiskal
Yang pertama ada tax amnesty. Tax amnesty adalah salah satu contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang ingin melaporkan semua kekayaannya. Yang kedua, ada subsidi BBM dan gas. Subsidi BBM dan gas dilakukan dengan tujuan memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk menstabilkan ekonomi dengan cara seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter memiliki instrumen sebagai berikut. Kebijakan moneter diskonto. Kebijakan moneter diskonto adalah upaya bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di luar dengan kebijakan suku bunga. Yang kedua, kebijakan moneter operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter operasi pasar terbuka adalah upaya mengendalikan jumlah yang beredar dengan cara membeli atau menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia atau instrumen lainnya yang ada di pasar. Yang ketiga, kebijakan moneter cadangan kas. Kebijakan ini merupakan aturan dari bank sentral kepada bank-bank agar menetapkan batas minimum uang yang harus dicadangkan sehingga tidak bisa disalurkan untuk pinjaman. Tujuan dari kebijakan moneter ialah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga menjaga stabilitas neraca pembayaran, dan yang terakhir membuka lapangan pekerjaan. Contoh dari kebijakan moneter adalah pengendalian inflasi, yang mana ketika inflasi tinggi berarti uang yang tengah beredar di masyarakat terlalu banyak. Sehingga bank sentral akan berupaya mengambil kebijakan moneter dengan cara menarik uang yang beredar, dengan salah satu caranya ialah kebijakan kenaikan suku bunga. Dengan kenaikan suku bunga tadi, maka secara otomatis akan menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank daripada menggunakannya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.